Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore Bunga Supi, dimanapun berada. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa diberikan kesehatan kewalafiatan. Perkenalkan, saya Nandang Sembada Putra dari Majelis Saung Nusa Rasa yang berada di Kabupaten Ciamis. Dan kami berada di salah satu pondok majelis yang dinamakan Majelis Saung Nusa Rasa. Dan kali ini saya sendiri akan mencoba menerangkan menurut versi saya pribadi dengan pengetahuan saya pribadi tentang analogi-analogi hiasan dinding yang berupa foto, lukisan, apapun itu, versinya Majelis Saung Nusa Rasa ini ada makna. Jadi kita berbicara sharing saja bagi para sahabat Bunga Supi dimanapun berada. Salah satunya kami mempunyai hiasan lukisan yang bernama lukisan yang berbentuk lukisan perempuan. Konon katanya ini ada yang bicara tentang Ratu Kidul, Ratu apapun. Itu versi orang yang mengadopsi tentang salah satu pendapat mereka. Tapi bagi saya sendiri, ini salah satu lukisan seorang perempuan yang berada di laut. Nah, gitu. Ini adalah salah satu hadiah dari sahabat kami yang berada di Banyuwangi sebagai pelukis. Kalau tidak salah ini yang melukisnya Ragil melalui Yayasan Tohaga di Bandung yang bernama Bapak Yona Rajabani. Dan beliau menghadiahkan ini salah satu dari seseorang orang tua yang berada di daerah Jawa memberikan hadiah buat saya pribadi untuk menjadi koleksi hiasan dinding. Nah ini menurut beliau ini adalah lambang salah satu sosok yang bernama Ibu Semboja, nah gitu. Menurut beliau, tapi nggak tahu karena pandangan sendiri awam. Saya sendiri awam dengan artinya mas sosok figur perempuan ini. Tapi bagi saya ini melihat adalah karya seni. Karya seni seorang pelukis yang bisa menjiwantahkan salah satu sosok perempuan yang mungkin ada bagian-bagian orang-orang yang mengidentikan dengan klinik. Tapi bagi saya ini adalah sosok perempuan laksana bidadari yang cantik. Inilah yang saya anggap seorang sosok wanita yang menjadi ibu. Nah, karena kita juga punya ibu. Jadi ibu berada di lautan itu dengan samudra kasih sayangnya. Bagi Panandang hanya itu aja. Punya makna. Ibu berindetik dengan samudra lautan itu adalah menguasai samudra itu karena ibu menguasai samudra artinya mah kasih sayang bagi anak-anaknya. Karena kita lahir daripada rahim seorang ibu. Jadi kita harus menghormati seorang sosok ibu ataupun sosok perempuan. Apalagi dengan berbicara tentang keratuannya. Karena ibu adalah seorang ratu. Gitu. Ratu di keluarga kita. Makanya Allah berfirman, jikalau engkau akan mendapatkan ridhoku, jikalau engkau sudah mendapatkan ridho ibu bapamu. Jadi ada bahasa ridho Allah bil walidin. Jadi yang dianggap oleh kita bukan berbicara tentang orang-orang dengan pendapat, artinya bahwa sosok ini hubungannya dengan klinik, ada yang bicara Ratu Kidul lah. Ratu bagi saya adalah rasa tunggal punya kasih sayang yang mempunyai rahim yang melahirkan kita. Itu analogi filosofi bagi saya pribadi buat buat sahabat sufi dimanapun berada. Jadi jangan terlalu jauh mengidentikan tentang makna-makna ini. Dimaknawiyahkan dalam kebaikan, insya Allah akan menjadi sebuah ucapan yang menghasilkan doa untuk turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga ada foto Bung Besar. Walaupun sahabat sufi, saya sendiri tidak menjamani tentang kepemimpinan beliau. Tapi sejarah mencatat bahwa beliau adalah salah satu pemimpin di negeri ini yang punya andil begitu besar. Karena menjadi sang proklamator. Saya masih ingat ketika masih kecil, aku butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Itu prinsip analogi kalau tidak salah. Nah, dan juga beliau mengatakan ada satu ucapannya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi bindetik dengan tadi. Kita jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah kepada orang tua. Jangan lupakan sejarah tentang kasih sayang ibu dan bapak. Lalu jangan lupakan sejarah tentang negeri ini yang begitu banyak. Tentang hasanah budaya yang mempunyai kekuatan agama. Yaitu kita sama-sama adalah orang-orang Muslim atau orang Islam. Dan di sini juga ada foto bukan lukisan juga. Ini ada hadiah. Ini baru-baru ini. Baru 2 bulan ini. Hadiah ini dari salah satu orang tua. Ini hanyalah poster gitu. Saya pajangkan di sini adalah menjadi salah satu koleksi juga karena inilah poster. Nah, ini lambang ibu juga dengan artinya mahkota yang berbeda.
Entah bagaimana orang menjawantahkan artikulasi maknanya, tapi bagi saya ini adalah sosok ibu. Bukan menjadi bagian daripada kepentingan yang lebih jauh tentang berbicara tentang masalah klinik atau bicara tentang kepahaman yang nuansa gaibiah. Tapi sosok ibu ini adalah saya cerminkan karena kita lahir daripada sejarah Abina Adam wa Ummina Hawa. Nah, lalu banyak juga, nah ini juga ada lukisan maung ataupun harimau. Ini lukisan karya salah satu sahabat saya dari Banjar, dan ini dia yang melukis karena ini melambang apa, saya katanya hasil karya saya, Kang Nandang, saya kasihkan Kang Nandang sebagai hadiah. Ini saya menggambar, walaupun saya belajar menggambar harimau. Tapi penjewantahan tentang makna harimau, kalau kata orang Sunda itu maung. Jadi maung bagi saya dianalogikan adalah maknya ada manusia, gitu ya. Ungnya adalah unggul. Jadi manusia itu lebih unggul daripada segala makhluk. Manusia itu menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan akal budi pekerti. Nah, lalu ada filosofi yang selalu diidentikan karena maung ini ataupun harimau ini, harimau lodaya Jawa ini ada 4 warna. Ada kuning, ada hitam, ada putih, dan ada merah. Itu bagi ahli-ahli yang mempunyai artinya keilmuan, ini dilambangkan dengan energi ataupun bukan energi ya, energi juga bisa melambangkan artinya ci ataupun inti, karena kita dilahirkan daripada inti bumi, inti angin, inti air, dan inti cahaya. Itu menurut versi orang-orang banyak. Dan bagi Kang Nandang sendiri, inilah harimau adalah makhluk yang artinya berkelompok dengan kesendiriannya. Jadi dia punya kekuatan artinya di kelompok sendirinya. Nggak mungkin kalau harimau ditemani kebo, ya kebonya akan mati, diterkam. Jadi inilah seorang, kalau dianggap predator itu, dia berbicara tentang single victor dengan kelompoknya, kelompok maung. Dan adapun ini di sini pajangan-pajangan lukisan ini di Majelis Agung Nusantara ini hanyalah menjadi hiasan. Tapi hiasan ini semua adalah karya anak bangsa, kayak sahabat-sahabat kami. Ada yang membangun angklung, ini Kang Mumu. Di Kabupaten Ciamis ini adalah seorang begawan angklung. Insya Allah lain kali mungkin semoga angklung Kabupaten Ciamis yang dinamakan Galuh ini angklung yang punya kualitas. Ini angklung yang punya kualitas. Ini karya saudara kita Kang Mumu, dan memberikan hadiah satu ketika ada acara di wilayah situs Jambansari ini, menjadi ada event artinya sembara buat para ibu-ibu, dan kebetulan istri saya mendapatkan hadiah ini. Dan lalu ini ada Gondewa. Gondewa ini pemanah panahan. Ini juga saya diberikan hadiah daripada salah satu sahabat saya dari Sukabumi, dari Panglawungan, artinya Sunda Gelar. Nah, itu yang dipimpin oleh Kang Peri. Ketika saya kunjungan ke Sunda Gelar, di sana di Parung Seah Sukabumi, dan beliau memberikan salah satu hasil karya padepokan ataupun karya komunitasnya, yaitu Gondewa atau busur beserta anak panahnya. Anak panahnya ada di sana nanti. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin, ini menjadi bagian artinya kasih sayang daripada sahabat yang terjalin dalam silaturahmi, budaya, dan agama. Lalu di bawah ini ada sumpit juga. Ini alhamdulillah, ini adalah hadiah dari keluarga besar Sunda Ngahiji Sukapura Tasikmalaya, Kang Kayat. Dia memberikan hadiah. Dan ini semua menurut saya pribadi ini mempunyai analogi atau falsafah yang hebat. Karena busur ini namanya Gondewa. Kalau orang Sunda itu bicaranya Gondewa. Gondewa itu berarti dia punya alat untuk memanah. Nah, ketika panahan ini adalah menjadi alat berburu dulu. Berburu. Nah, kalau filosofi saya, Gondewa itu menjadikan Gondewa. Nah, Gondewa itu adalah tubuh kita, gitu. Panah itu perbuatan kita, kan gitu. Maka in detik saya selalu mensilokakan dengan ke jalur positif, yaitu maka lahirlah sang pamanah rasa. Panahlah daripada itikad, ucap, dan perilaku. Ketika kita memanahkan itikad yang tidak baik, otomatis akan berbuah baik. Baik ya, kalau kita mempunyai itikadnya tidak baik, ya berbuahnya tidak baik. Jadi bagaimana ketika awal kita mempunyai niat, kalau niat baik, asli berbuat baik. Kalau niat tidak baik, akhirnya berbuah tidak baik. Itulah hukum alam ini. Jadi